Pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Provinsi Jawa Tengah terus dikebut penyelesaiannya. Tol ini terkenal dengan fenomena tanah musnah alias fenomena Atlantis dan tol tanggul laut raksasa di Indonesia. Bahkan yang menarik, teknologi pembangunan tol ini sebagian memakai bahan batang bambu sebagai alas dasar tanah dari jalur tol. Kehadiran tol Semarang-Demak diharapkan dapat semakin melengkapi konektivitas jaringan jalan di wilayah Jawa Tengah bagian utara, sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata religi khususnya di wilayah Demak. Tol Semarang-Demak memiliki panjang 26,95 km, yang dibangun dalam dua seksi melalui skema kerjasama badan usaha dengan pemerintah, KPBU. Yakni seksi 1 untuk ruas Semarang. Dari Kaligawe sampai Sayung sepanjang 10,64 km, menjadi porsi pemerintah APBN dengan kebutuhan biaya 10 triliun rupiah. Sedangkan seksi 2 untuk ruas dari Sayung sampai Demak sepanjang 16,31 km, porsi Badan Usaha Jalan Tol BUJT. Pembangunan perumahan Semarang-Demak. Untuk seksi 1 telah dilaksanakan kontrak dengan paket pekerjaan peninggian jembatan Kaligawe, Elevated Freeway, dan Pilslap untuk 1A, pekerjaan tanggul laut dan jalan utama, on-off ramp, jembatan Kalibabon dan Sayung serta rest area dan gerbang tol untuk 1B. Pembangunan kolam retensi Terboyo kurang lebih 189 hektar, dan Sriwulan kurang lebih 28 hektar, rumah pompa Terboyo dan Sriwulan untuk 1C. Pada seksi 1, tengah dilakukan trial embankment sepanjang 0,4 km dengan progres 7,63%, dan diharapkan selesai pada bulan Januari tahun 2023, hingga 2 lapis timbunan, dan dapat dijadikan acuan untuk pekerjaan tanggul laut pada paket kontraktual 1B, yang pada bulan Januari tahun 2023 bertepatan mulai pekerjaan timbunan. Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut, diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah juga dilakukan dengan cara pemasangan material penyalir vertikal prafabrikasi atau PVD, serta melaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut, yang diambil menggunakan alat trailing suction hopping dredger atau TSHD. Konstruksi matras, untuk mempercepat waktu konsolidasi pada tanah di lokasi konstruksi jalan tol Semarang-Demak. Perbaikan kondisi tanah, soil improvement, melalui konstruksi matras bambu, dilakukan karena konstruksi tanggul laut yang terintegrasi dengan jalan tol ini, akan dibangun di atas tanah dengan klasifikasi very soft soil. Diharapkan dengan pembangunan jalan tol yang terintegrasi tanggul laut ini, permasalahan banjir rob di Semarang Timur khususnya Kaligawe sampai Sayung, yang mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan, bisa dapat teratasi pada akhir tahun 2023. Dengan terbangunnya tanggul hingga 4 lapis timbunan, dan beroperasinya rumah pompa pada kolam retensi Terboyo dan Sriwulan. Selanjutnya untuk seksi 2, saat ini sudah tahap konstruksi dengan progres mencapai 87,4%, dan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Pembangunan seksi 2 dilaksanakan oleh PT PPPT Wika Konsorsium Maratama Studi Teknik, dan konsultan supervisi PT Virama Karya Persero, dengan biaya konstruksi sebesar 4,7 triliun rupiah. Bicara soal pembangunan, ada yang menarik dari proyek tol Semarang-Demak ini. Karena ternyata, salah satu material konstruksi yang dipakai mengandalkan material dari alam yakni bambu. Bagaimana cara kerja bambu bisa dijadikan material konstruksi jalan, dan seberapa kuat daya tahannya? Namun, jangan diragukan lagi kemampuan bambu yang dipakai saat ini, sudah melakukan uji kelayakan. Rancangan konstruksi matras bambu ini diuji dengan 2 cara yaitu uji tarik sistem dan uji lentur. Tujuannya, adalah untuk mengetahui perilaku dan daya tahan bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Gambaran mudahnya, yang dimaksud gaya tarik horizontal dan gaya tekan tegak lurus, adalah kondisi jika sewaktu-waktu terjadi tekanan pada tanah yang disebabkan oleh kondisi gempa atau tekanan dari air laut. Alasan kerap dipilihnya bambu ketimbang beton, untuk struktur pengerasan jalan adalah karena rasio beratnya dinilai lebih baik.
Sebagai informasi, adapun kekuatan bambu dalam penggunaan sebagai penguat jalan ditentukan berdasarkan tingkat seratnya. Semakin tinggi kandungan serat pada bambu, maka semakin kuat daya tahan yang dimiliki. Yang perlu diperhatikan, tentu tidak semua jenis bambu dapat digunakan sebagai material konstruksi. Dari sekitar 1250 spesies bambu yang ada di dunia, disebutkan kalau setidaknya hanya ada 10 bambu yang memiliki nilai jual karena punya kandungan serat tinggi, dan biasa dijadikan bahan konstruksi. Beberapa jenis bambu yang dimaksud diantaranya bambu ulung, bambu legi, bambu petung, dan bambu ampel. Mengenal lebih detail mengenai karakternya, berikut keunggulan yang dimiliki bambu sebagai material yang kerap digunakan sebagai bahan konstruksi. Pertama, mudah ditanam dan tidak perlu perawatan khusus. Selanjutnya, memiliki ketahanan yang luar biasa karena rumpun bambu yang telah dibakar masih dapat tumbuh kembali. Kekuatannya cukup tinggi dengan daya tarik yang dapat disejajarkan dengan baja. Dan, punya tekstur elastis dengan ketahanan yang tinggi terhadap angin dan gempa. Pemirsa, itulah informasi mengenai pembangunan jalan tol Semarang yang menggunakan sebagian besar konstruksi dari bahan alam, yaitu bambu, yang saat ini diperbincangkan di berbagai belahan dunia. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama, amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Mizan Project, kreatif, edukatif dan informatif.